pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan Pentakosta karismatik yang telah menjadi salah satu fenomena penting dalam perkembangan kekristenan kontemporer, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, dimulai pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat, gerakan ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dan membawa perubahan yang signifikan dalam landscape kehidupan beragama umat Kristiani. Selain itu, gerakan Pentakosta karismatik juga menekankan tema-tema seperti penyembuhan ilahi, mukjizat, dan anugerah-anugerah roh. Nah, hal ini seringkali menjadi kontroversi, namun juga menjadi daya tarik bagi banyak orang yang mencari pengalaman spiritual yang intens dan transformatif. Bagaimana selengkapnya mungkin teman-teman bisa melihat di video kami. Kita akan masuk sekarang ke pembahasan sakramen. Yang pertama itu pembaptisan. Baptisan di Gereja Pentakosta Karismatik atau GPK umumnya dilakukan dengan metode Islam, terutama untuk orang dewasa sebagai simbol pertobatan dan permulaan kehidupan baru. Metode ini mengikuti contoh Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di mana Roh Kudus hadir dalam bentuk merpati mengungkapkan Yesus sebagai anak Allah. Istilah Yunani baptizo yang berarti diselam atau dicelupkan menjadi dasar bahwa pembaptisan dianggap sah hanya jika dilakukan dengan cara ini. Beberapa orang bahkan melakukan ziarah ke Sungai Yordan untuk dibaptis, tempat yang menurut tradisi adalah lokasi pembaptisan Yesus. Ada perdebatan di Gereja Pentakosta Karismatik tentang keabsahan baptisan percik yang dilakukan pada bayi, dengan beberapa gereja menuntut baptisan ulang secara selam bagi orang dewasa yang ingin bergabung, terutama jika mereka sebelumnya dibaptis percik. Baptisan selam bisa dilakukan di kolam, sungai, atau tempat khusus yang disiapkan oleh gereja. Yang kedua, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah unsur penting dalam Gereja Pentakosta Karismatik dan pelaksanaannya disesuaikan dengan konteks gereja masing-masing. Misalnya di Gereja Injil Seutuh Indonesia atau GISI, perjamuan kudus dilihat sebagai sarana untuk memperkuat semangat hidup dan kerja dengan doa agar kehadiran Yesus membantu pemilik usaha untuk menghadapi tantangan dan memberkati perusahaan mereka. Di Jakarta Christ Community Church atau JPCC, perjamuan kudus disesuaikan dengan remaja dan pemimpinnya menyesuaikan gaya dan pakaian dengan jemaat muda. Gereja Tiberias dengan pendeta Yesaya Faryaji menjadikan perjamuan kudus sebagai inti utama, dipercaya sebagai sarana memperoleh kekuatan mukjizat melalui roti dan anggur yang dibagikan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pengurapan dengan minyak. Pengurapan dengan minyak memiliki akar dari tradisi Perjanjian Lama, di mana raja yang dipilih oleh Allah diurapi. Tradisi ini berlanjut dalam gereja purba dan disebut dalam surat Yakobus 5 ayat 14-15 bahwa orang sakit perlu diurapi. Gereja Katolik mempertahankan unsur pengurapan dengan minyak ini, memberkati 3 jenis minyak untuk berbagai sakramen pada misa Krisma setiap Kamis Putih. Dalam Gereja Pentakosta Karismatik, minyak yang diberkati pendeta sering dianggap memiliki kekuatan penyembuhan yang luas, meskipun penggunaannya bervariasi. Gereja Injil Seutuh Indonesia membatasi penggunaan minyak ini, sedangkan Gereja Tiberias mendorong penggunaannya untuk berbagai tujuan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang variasi liturgi dalam Gereja Pentakostal Karismatik yang fokus pada beberapa aspek utama. Bahkan juga dalam liturgi yang beragam, Gereja Pentakostal Karismatik menunjukkan variasi yang besar dalam praktik liturgi, mulai dari yang mirip dengan gereja tradisional hingga yang lebih dinamis dan relevan untuk jemaat modern, di mana ada beberapa variasi liturgi, yaitu yang pertama dalam hal struktur ibadah, di mana ibadah biasanya dimulai dengan nyanyian ekspresif, diikuti dengan nyanyian meditatif,
lalu khotbah, doa syafaat, doa penutup, dan ada nyanyian penutup juga. Bahkan teknologi modern sering digunakan untuk meningkatkan pengalaman ibadah. Dan yang berikut juga dari segi cara berkhotbah. Khotbah di gereja ini penting dan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seringkali disertai dengan kutipan Alkitab yang ditampilkan di layar. Tema bulanan dipilih dan diterapkan untuk semua kelompok usia. Bahkan juga yang berikut dari segi nyanyian. Nyanyian modern dan ekspresif digunakan untuk menarik dan mempertahankan jemaat. Sering juga mencakup kisah-kisah pribadi dari pemimpin lagu yang menyentuh emosional jemaat banyak saat itu, atau pas dinyanyikan dalam membawakan ibadah. Yang berikut juga yang kita lihat, bisa kita melihat juga yang menitik beratkan para kaum muda, di mana pendidikan dan kegiatan gereja yang menarik bagi kaum muda sangat diutamakan. Bisa itu kita lihat dalam membawakan sebuah lagu-lagu yang di depan memimpin lagu. Biasanya itu di mayoritas yang membawakan itu adalah kaum muda. Itu bertujuan untuk menjadikan mereka pemimpin gereja di masa depan. Itu adalah cara gereja Pentakosta karismatik mencoba menitik beratkan para kaum muda untuk membawakan sebuah renungan, membawakan sebuah lagu. Mereka mencoba melakukan pendekatan supaya ada tujuan ke depan yang dilihat, yaitu mereka bisa menjadikan para pemimpin, para anak-anak muda untuk memimpin gereja di masa depan. Unsur teologis salah satu aspek mendasar yang membedakan gerakan Pentakosta karismatik. Yang membedakan gerakan Pentakosta karismatik dari aliran Kristen lainnya adalah penekanan yang sangat kuat pada dimensi spiritual dan pengalaman dengan Roh Kudus. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur teologis yang menjadi pondasi spiritualitas gerakan ini. Memang ada banyak perbedaan yang cukup besar antara gereja-gereja tradisional dan gereja Pentakosta karismatik. Nah, gereja tradisional biasanya memiliki dasar teologis yang kuat yang dirumuskan melalui sidang-sidang sinode dan konsili gereja. Doktrin dan ajaran mereka cenderung lebih formal dan terstruktur. Sementara itu, gereja Pentakosta karismatik lebih mendasarkan diri pada peraturan atau program yang dibuat oleh pemimpin yang berpengaruh atau pembimbing spiritual mereka. Nah, inspirasi dan panduan mereka lebih banyak datang secara langsung dari Roh Kudus, Yesus, dan juga Alkitab. Jadi, gereja tradisional cenderung lebih berpijak pada tradisi teologis yang sudah mapan. Sementara gereja Pentakosta karismatik lebih menekankan pada pengalaman spiritual dan bimbingan langsung dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini menjadi perbedaan mendasar di antara kedua tradisi gereja, kedua tradisi gereja tersebut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana di sini membahas tentang seorang tokoh gerakan karismatik Katolik di Indonesia, yaitu Bapak Budi Sudetjo Dharma Utomo, telah menulis sebuah buku yang membahas secara rinci tentang konsep karunia, karisma, dan Roh Kudus dan buah dari Roh Kudus. Berdasarkan dari Alkitab, dalam bukunya, Utomo menjelaskan bahwa ada 3 aspek utama yang menjadi pondasi teologis gerakan karismatik Katolik. Pertama, Utomo membahas tentang karunia Roh Kudus. Ia merujuk pada 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11, di mana Paulus menyebutkan berbagai karunia Roh Kudus seperti nubuat, penyembuhan, mukjizat, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Gerakan karismatik Katolik meyakini bahwa pengalaman akan karunia-karunia Roh Kudus ini merupakan tanda nyata dari kehadiran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, di mana karunia nubuat ini
itu ketika seseorang dapat menyampaikan secara langsung melalui ilham Roh Kudus. Nah, yang kedua, Utomo membahas tentang karunia Roh Kudus. Ia merujuk pada 1 Korintus 12 ayat 28, di mana Paulus menyebutkan karisma-karisma seperti kepemimpinan, pengajaran, dan juga pelayanan. Nah, gerakan karismatik Katolik memandang karisma-karisma ini sebagai anugerah roh. Nah, sebagai anugerah Roh Kudus yang diberikan untuk membangun dan melayani jemaat. Ketiga, Utomo membahas tentang buah dari Roh Kudus. Ia merujuk pada Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, di mana Paulus menyebutkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Gerakan karismatik Katolik meyakini bahwa buah-buah roh ini merupakan bukti nyata dari pertumbuhan rohani dan kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Menurut Utomo, pemahaman yang komprehensif tentang karunia, karisma, dan buah Roh Kudus ini menjadi landasan teologis bagi gerakan karismatik Katolik dalam memahami dan mengalami karya Roh Kudus. Nah, dalam mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan bergereja. Hal ini juga menjelaskan mengapa terdapat banyak sekali variasi dalam praktik dan ekspresi iman di dalam gerakan karismatik Katolik. Nah, sebagai manifestasi diri keragaman karunia, karisma, dan buah Roh Kudus. Gerakan Pentakosta Karismatik percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dengan sepenuhnya yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini berarti mereka yakin bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan atau kontradiksi dalam hal ajaran, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Bagi mereka, Alkitab adalah sumber otoritas final dan mutlak bagi iman dan praktik kehidupan Kristen. Mereka percaya bahwa setiap kata dan frasa dalam Alkitab diilhamkan secara supranatural oleh Roh Kudus sehingga memiliki kebenaran dan otoritas yang absolut. Keyakinan ini menuntun mereka untuk menjadikan Alkitab sebagai sumber acuan tertinggi dalam segala aspek kehidupan, mulai dari teologi, moralitas, ibadah, sehingga pengambilan keputusan. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Roh Kudus terus-menerus menerangi dan menyingkapkan kebenaran Alkitab bagi orang beriman. Jadi, Roh Kudus berperan vital dalam memampukan umat untuk memahami dan menerapkan kebenaran Alkitab dengan benar dalam kehidupan. Dengan kata lain, konsep inerensi Alkitab menjadi fondasi teologis yang sangat penting bagi gerakan Pentakosta Karismatik. Keyakinan yang mereka ketidakteran inspirasi ilahi dan otoritas Alkitab yang mutlak menjadi dasar bagi seluruh aspek iman dan praktik kehidupan Kristen. Baiklah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini bagi gerakan Pentakosta Karismatik, tanda-tanda dan mukjizat adalah hal penting. Mereka percaya Roh Kudus masih aktif bekerja di tengah umat beriman pada hari ini, bahkan pada sampai saat ini, seperti pada zaman Alkitab. Hal ini dibuktikan dengan karunia-karunia Roh Kudus yang masih diberikan seperti bernubuat, menyembuhkan, berbahasa roh, dan lain-lain. Mukjizat-mukjizat yang terjadi dilihat sebagai bukti nyata Allah masih setia dan bekerja di tengah kehidupan orang percaya. Tanda-tanda dan mukjizat juga dipandang sebagai sarana untuk menarik orang yang belum percaya untuk menerima Injil. Nah, dan bagi orang percaya, karunia-karunia roh dianggap sebagai perlengkapan ilahi yang memampukan mereka melakukan pelayanan aktif bagi kerajaan Allah. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Menurut pandangan seorang teolog Pentakosta Karismatik Indonesia, yaitu Roni C. Kristanto, memandang teologi kemakmuran percaya bahwa orang percaya berhak menerima berkat material seperti kesehatan, kekayaan, dan finansial yang berlimpah. Kemakmuran dilihat sebagai hak istimewa orang percaya. Teologi ini juga menekankan prinsip menabur dan menuai. Semakin banyak orang percaya memberi persembahan, semakin banyak pula berkat yang mereka terima dari Tuhan. Nah, di sini Kristanto menjelaskan teologi kemakmuran percaya bahwa ucapan iman yang positif dan dengan penuh keyakinan dapat mendatangkan keberhasilan dan kemakmuran materi. Kata-kata dianggap memiliki kuasa untuk mewujudkan apa yang diimani. Nah,
di salah satu gereja, yaitu Gereja Betani Indonesia dan Gereja Keluarga Allah di Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip teologi kemakmuran ini. Mereka sangat menekankan aspek keuangan dan kemakmuran, khususnya di kalangan jemaat keturunan Tionghoa. Mereka mengajarkan prinsip memberi persepuluhan dengan menerima berkat berlipat dan mengelola keuangan dengan bijak. Di Gereja Pentakosta Karismatik, doa-doa selalu ditujukan langsung kepada Tuhan Yesus. Nama Yesus Kristus selalu disebutkan. Nah, ini menunjukkan peran sentralnya dalam ibadah dan kehidupan jemaat. Seperti berdoa diawali dengan nama Tuhan Yesus, begitu juga ditutup dengan nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus dianggap sangat luar biasa, perjamuan kudus dianggap sebagai obat paling kuat. Lagu-lagu pujian juga berfokus pada Yesus sebagai pahlawan dan penebus dosa. Nah, secara keseluruhan, Yesus Kristus memiliki peran sangat menonjol di gereja Pentakosta Karismatik. Doa, ibadah, dan nyanyian selalu berfokus pada Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Nah, salah satu pertanyaan penting adalah, apa sih yang menyebabkan banyak sekali gereja Pentakosta Karismatik tumbuh dengan cepat dan menjadi gereja-gereja besar? Nah, untuk menjawab itu, kita akan melihat contoh dari 4 pendiri gereja besar. Kita akan membahas apa sih alasan mereka mendirikan gereja dan bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin utama gereja yang besar, serta strategi apa ya yang mereka gunakan agar terus berkembang dan semakin besar. Mari kita lihat. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit saja latar belakangnya, di mana teman-teman bisa melihat di layar kami tentang sejarah singkat dari keempat pendiri ini, di mana di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada David Yonggi-cho yang memulai gerejanya di Korea Selatan dari nol, tetapi kemudian berhasil membangunnya menjadi salah satu gereja terbesar di dunia dengan berjuta-juta umat. Nah, ia terkenal dengan ajarannya tentang doktrin tiga dimensi yang menarik banyak orang. Cho juga lihai dalam mengorganisasi gerejanya secara efektif. Nah, yang kedua ada Obaja Tonto Setiawan dan Abraham Alex Saputra yang terinspirasi oleh keberhasilan Cho. Mereka mempelajari dan menerapkan strategi Cho untuk memimpin gereja-gereja besar di Indonesia seperti Gereja GBI, Keluarga Allah, dan Happy Bethany Family. Mereka pandai berkhotbah dan mengajarkan jemaat. Nah, sementara itu, Pendeta Yesaya Pariatji memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, apa nih yang berbeda? Nah, ia awalnya seorang pemuda berandal, tetapi kemudian bertobat dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Dengan karisma dan kemampuan berkhotbahnya, ia berhasil membangun gereja Tiberias menjadi gereja yang sangat besar. Nah, secara umum, keempat pendiri gereja ini memiliki kemampuan pemimpin, berkhotbah, dan mengorganisasi gereja dengan baik sehingga mampu menarik dan mempertahankan banyak jemaat hingga gereja mereka berkembang dengan sangat pesat. Di mana kelompok sel ini diterapkan untuk membangun komunitas yang erat dan mendukung pertumbuhan spiritual dan iman, di mana juga setiap anggota dapat mengalami yang namanya persaudaraan, bahkan pembaharuan dan kebangkitan iman, dan bahkan juga kita bisa melihat keterlibatan aktif dalam karya penginjilan. Yang berikut juga kita bisa melihat itu menerima pendatang baru. Strategi yang dilakukan para pelayan-pelayan gereja Pentakostal Karismatik itu menarik dan mempertahankan anggota baru, mencakup penyambutan yang ramah, bahkan ada juga kunjungan ke rumah-rumah jemaat, bahkan juga dari cara berbicara melalui siaran radio dan televisi, serta ada namanya kegiatan kebangunan rohani atau bisa kita pahami itu KKR. Itulah beberapa cara yang dilakukan para pelayan-pelayan dari gereja Pentakostal Karismatik untuk menarik para jemaat-jemaat, bahkan kaum muda juga untuk datang beribadah di sana.
Sekarang kita akan masuk dalam kegiatan sosial. Di Indonesia, hubungan antara gereja Pentakostal karismatik dan agama lain, terutama Islam, seringkali terbentuk melalui kegiatan sosial. Sebagai contoh, sebuah gereja Bethel yang berlokasi di pusat aktivis FPI berhasil menjalin hubungan baik dengan memberikan pelayanan medis gratis kepada siapa saja dan memberikan sumbangan hewan saat Idul Adha. Hubungan ini terjalin dengan baik selama dilakukan tanpa agenda konversi. Gereja Keluarga Allah juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti distribusi sembako, pakaian layak pakai, pengobatan gratis, dan donor darah. Bantuan sosial diterima dengan baik selama jika tidak ada kesan misi konversi. Ini menunjukkan gereja berusaha melayani masyarakat umum dengan tulus. Kesimpulan, reformasi besar dalam gereja-gereja Reformat dan Katolik melalui perkembangan gereja Pentakosta karismatik yang dimulai di Amerika dan mengidentifikasi beberapa unsur spiritual dan teologi yang dimiliki oleh gereja Pentakosta karismatik di seluruh dunia, serta menunjukkan variasi spiritualitas yang luas dalam gereja Pentakosta karismatik, mendorong perkembangan gereja-gereja Pentakosta karismatik di Indonesia menjadi megachurch.